Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Setiap tahun di awal dan di pertengahan tahun kita mengajak semua yang di dalam MIC untuk berdoa puasa bersama. Kita percaya doa bisa merubah sesuatu. Kita percaya kepada orang-orang yang berdoa dan berpuasa bersama akan semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-11 dalam 21 days praise and fast. Ayo terus semangat sampai akhir. Saya percaya saudara akan menerima apa yang didoakan jika beriman bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara. Kita percaya the best is yet to come. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa biar setiap firman benih yang ditabur Tuhan menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat saudara itu lagi menginginkan sesuatu atau menghadapi masalah, apakah biasanya langsung mulai kalkulasi budget, cari jalan keluar sendiri, atau coba-coba untuk minta bantuan dari bank atau dari teman? Kalau respon saudara terhadap masalah adalah langsung panik dan langsung cari jalan keluar sendiri, maka hidup saudara akan penuh dengan kekhawatiran dan anxiety. Respon pertama pada saat Nehemia menerima kabar bahwa ada berita kurang baik dari kampung halamannya, yaitu kota Yerusalem yang menjadi tidak aman karena tidak ada tembok dan tidak ada gerbang, maka dia langsung berdoa dan berpuasa. Doa seharusnya menjadi respon kita yang pertama pada saat kita menghadapi masalah. Khotbah hari ini saya beri judul Doa yang Memindahkan Gunung. Kita baca sama-sama di Markus 11 ayat 23 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk bisa kita mengerti konteks mengapa Tuhan mengatakan hal ini kepada muridnya, saudara bisa buka video yang lalu, yaitu mengapa Tuhan mengutuk pohon ara. Jadi Petrus berkata kepada Tuhan pada saat mereka melewati pohon ara yang kemarin baru dikutuk ini, wah, pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lalu jawab Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di Alkitab, gunung itu bisa berarti gunung secara fisik, gunung bisa berarti kerajaan Tuhan, gunung juga bisa berarti masalah yang begitu besar yang dihadapi. Saudara tidak bisa menghilangkan gunung ini dengan kekuatan sendiri karena terlalu besar. Saudara butuh bantuan untuk memindahkannya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih saya harus berdoa? Bukannya Tuhan tahu apa yang saya perlukan sehingga saya tidak perlu berdoa? Tuhan juga tahu. Doa itu berhubungan dengan pohon arah yang kering itu. Dari luar, pohon arah yang ada daunnya otomatis sudah berbuah. Jadi sama seperti orang Kristen. Kalau saudara dari luar kelihatannya rajin beribadah, aktif di komunitas, aktif melayani, rajin persembahan perpuluhan, dan setiap posting di sosial media pasti ayat-ayat firman Tuhan. Wah, dari luar kayaknya packaging Kristennya itu sangat sempurna, perfect. Tapi kenyataannya di dalam kesehariannya, dalam menghadapi masalah, dalam perlakuannya kepada keluarga, responnya kepada komunitas, buah-buah rohnya itu tidak kelihatan. Tidak ada kasih,
tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran dalam menghadapi orang, tidak ada kesetiaan dalam dipercayakan sesuatu atau di satu tempat, tidak murah hati kepada yang membutuhkan, tidak ada kelemah lembutan, dan tidak ada penguasaan diri. Jadi sama seperti anak Tuhan yang benar-benar mengikuti Tuhan, doa itu harusnya sudah natural, seperti kita bernafas. Kita tahu doa itu satu-satunya akses untuk kita menghadap kepada Bapa. Doa itu adalah jalan masuk untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan, seperti pohon ara yang menghasilkan buah, saudara pasti akan berdoa. Mungkin ada yang berkata, saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Ada hal-hal yang tanpa kita doakan, Tuhan akan lakukan. Tapi ada hal-hal yang butuh untuk kita doakan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, hal itu baru akan terjadi pada saat kita taat dan berdoa. 1 Yohanes 5 ayat 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita tahu doa kita akan dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Kebanyakan dari kita pasti tidak tahu. Mungkin pada saat didoakan pun sepertinya Tuhan diem aja, silent, no answers. Jadi karena kita tidak tahu, makanya kita harus terus dalam posisi berdoa. Pada saat kita berdoa, bukannya otomatis bill kredit card itu langsung lunas. Cicilan mobil, cicilan rumah, itu otomatis lunas. Pada saat kita berdoa, bukannya otomatis penyakit kita sembuh. Bedanya pada saat kita berdoa adalah kita bisa merasakan damai sejahtera. Bedanya pada saat kita berdoa, kita mempunyai jaminan, assurance bahwa sesuatu akan terjadi dan doa kita telah dengar. Saat ini mungkin saudara ada gunung-gunung yang membuat saudara khawatir. Apakah gunung di pekerjaan? Apakah gunung di usaha? Apakah gunung-gunung di keuangan? Apakah ada gunung-gunung di hubungan keluarga, hubungan suami istri? Gunung apa yang saudara hadapi saat ini? Alkitab katakan kepada gunung masalahmu hari ini untuk pergi. Gunung hutang pergi, gunung kekecewaan pergi, gunung kekhawatiran pergi, gunung anxiety pergi. Dalam nama Yesus, pada saat kamu tidak bimbang dan percaya, maka akan terjadi. Jadi kalau saudara sudah sebutkan semua gunung masalah saudara untuk pergi, tapi kemudian masih ada bimbang dan tidak percaya, maka tidak ada gunanya. Syaratnya adalah katakan kepada gunungmu dengan tidak bimbang dan percaya. Kemudian Yesus katakan kembali, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan tambahkan syaratnya kembali. Apa saja, bukan satu hal saja, apa saja. Apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita tahu bahwa apa saja yang kita minta dan kita doakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita harus berada dalam posisi kita percaya. Kita tidak bimbang, kita telah menerimanya. Ada satu langkah iman yang percaya walaupun kelihatannya di depan situasi tidak ada perubahan, tapi pada saat kita terus doakan, kita mempunyai damai sejahtera bahwa kita akan menerimanya. Kita pasti mau kalau doa kita itu langsung dijawab Tuhan. Tapi waktu untuk doa itu dijawab dan pengabulan doa adalah hal yang berbeda. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita mau doa kita dijawab, tapi hal doa dijawab dan pengabulan waktu doanya dijawab itu adalah hal yang berbeda. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik.
Pada saat Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu, Dia ingin mempersiapkanmu untuk menerimanya. Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk terjadi seperti kehendaknya. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian kalau mereka belum siap. Jadi dalam hal pengabulan doa, untuk kita bisa menerima, ada preparation yang dibutuhkan untuk kita. Dan preparation untuk Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan yang terakhir, pada saat kamu berdoa, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Karena kalau kamu tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni dosamu. Kita mungkin berhadapan dengan beberapa orang yang sulit. Kita mau ampuni, tapi mereka tetap menyakiti kita. Kita mau ampuni, tapi sepertinya mereka tidak ada pertobatan. Hal mengampuni adalah bukan tergantung dari orang lain, tapi diri kita sendiri. Syarat terakhir untuk doa yang memindahkan gunung adalah kita harus mengampuni. Kalau mengampuni berarti kita tidak mau balas dendam lagi dengan orang itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan katakan pembalasan adalah bagiannya Tuhan. Pada waktu saya terakhir ke Mesir, di sana ada satu gereja yang namanya Simon the Tanner Church, atau orang Indonesia itu bilangnya gereja sampah. Karena itu terletak di lokasi area pemulung. Jadi pada waktu mau masuk ke area sana, itu bau sampah semua, itu sangat jelas tercium. Makanya orang Indonesia kasih nama gereja itu gereja sampah, gereja yang dibangun di dalam goa. Pada waktu bangsa Mesir dijajah oleh bangsa Arab, mereka ingin mengusir bangsa Kristen Koptik di sana, yaitu Kristen tertua. Ibnu Kilis yang mengatur kota saat itu mengutip ayat Matius 17 ayat 20, katakan bahwa jika kamu punya iman sebiji sesawi maka bisa memindahkan gunung. Dia meminta gembala di gereja Simon the Tanner ini untuk membuktikan ayat tersebut. Kalau tidak terbukti, maka semua harus pindah ke agama Muslim, dan kalau tidak mau pindah agama, maka harus keluar dari Mesir. Akhirnya pada saat itu, gembala gereja mengajak semua orang Kristen pada waktu itu untuk berdoa puasa selama 3 hari. Pada hari ketiga, gunung itu benar bergeser ke barat sejauh 3 km dan membuat semua orang kaget sekali. Akhirnya, Ibnu Kilis ini bertobat dan menjadi Kristen. Gunung bisa berpindah kalau Tuhan mau. Tuhan ingin katakan hari ini kepada saudara semua, semua gunung masalah dalam hidupmu bisa dibuang ke laut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara mau doa yang bisa memindahkan gunung, saudara harus ikut syarat-syaratnya. Apa yang diminta harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bawa dalam doa permasalahanmu dan perkatakan gunung masalah itu untuk pergi. Kita harus tidak bimbang dan percaya, maka akan terjadi. Apa saja yang kita minta dan doakan, kita percaya dengan iman sudah menerimanya. Ampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar melalui hari ini akan ada banyak pendoa-pendoa yang berdoa secara benar sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ada begitu banyak hati-hati yang jiwa-jiwa yang dipulihkan, begitu banyak orang-orang yang mau menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang didoakan, sehingga mereka bisa mempunyai suatu penghiburan, mereka mempunyai suatu damai sejahtera, mereka mempunyai suatu jaminan, assurance yang datangnya dari Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan akan mendengar dan akan mengabulkan doa mereka. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. Thank you for watching, see you next week.